Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan hukum pidana. Pada perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan materi-materi yang berkaitan dengan hukum pidana. Karena materi-materi yang kita bahas pada perkuliahan ini akan saling berkaitan sehingga kita dapat memahami hukum pidana secara utuh ataupun secara penuh. Baiklah, kita masuk kepada pokok bahasan pada pertemuan kedua ini, yaitu pokok bahasan kita adalah sifat melawan hukum, tujuan hukum pidana. Yang kedua, hukum pidana sebagai bagian hukum publik dan hubungan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya. Nah, baiklah, ini pengertian dari sifat melawan hukum. Ini konsep sebelumnya ini ada istilah dari Belanda tentang sifat melawan hukum ini. Istilah dari Belandanya yaitu wederrechtelijk. Jadi orang Belanda menggunakan istilah ini untuk kata-kata ataupun kalimat sifat melawan hukum. Nah, selanjutnya dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Jadi unsur melawan hukum dalam tindak pidana itu harus ada karena hukum pidana itu sifatnya harus tertulis dan ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi unsur melawan hukum ini adalah salah satu landasan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukannya. Nah, ini melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana ini tersimpul dalam pernyataan Van Hammel dalam buku EDOS Harriet. Ini tahun 2014 yang menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum. Pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini, tetapi ini merupakan dugaan. Nah, jadi menurut Van Hammel ini merupakan dugaan saja. Ada sebagian para pembuat undang-undang yang tidak menyatakan secara implisit ataupun secara tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, apakah pengertian dari melawan hukum ini apakah bisa diterima? Nanti akan kita bahas selanjutnya di pendapat-pendapat lainnya. Nah, selanjutnya adalah pendapat Noyon dan Lengemeyer yang menyatakan pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Jadi pengertian melawan hukum itu masih menjadi perhatian bagi unsur rumusan delik. Nah, jadi perlu hal-hal dasar yang harus disepakati berkaitan dengan apa itu melawan hukum. Nah, selanjutnya dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana, maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Nah, dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya. Jadi menurut Noyon dan Lengemeyer ini harus ada unsur pidana ataupun unsur melawan hukum di dalam suatu perbuatan pidana. Nah, tapi yang membedakan di sini adalah dengan pendapat sebelumnya. Jadi ini harus dituliskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melawan hukum sebagai syarat khusus atau speciale wederrechtelijkheid. Biasanya kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Nah, jadi dalam setiap rumusan delik ataupun suatu perbuatan pidana, delik itu adalah perbuatan pidana, maka dirumuskan perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya, apakah itu pencurian, penipuan dan yang lain-lainnya. Itu harus dicantumkan di dalam rumusan delik. Nah, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Nah, jadi di sini syarat yang harus tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan manusia. Jadi perbuatan melawan hukum ini ataupun unsur melawan hukum ini harus ada di dalam setiap delik ataupun dalam penyusunan perundang-undangan tentang pidana. Nah, selanjutnya adalah ini pendapat Simons
mengatakan dalam buku SR Sianturi ini tahun 2002, pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Jadi sudah jelas bahkan dengan analisa kita sendiri bahwa sifat melawan hukum ataupun perbuatan melawan hukum itu tentunya bertentangan dengan hukum pada umumnya. Jadi perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang salah, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik ataupun perundang-undangan. Nah, tetapi dalam hubungannya bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Ini kalau dibawakan ke undang-undang, jadi di sana ada deliknya ataupun perbuatan apa yang dilanggar, delik apa yang dilanggar oleh orang di dalam perilakunya. Nah, selanjutnya jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Nah, jadi ini berkaitan dengan perselisihan ataupun interpretasi ataupun penafsiran-penafsiran oleh orang-orang yang berkepentingan. Maka di sini kalau kita sebagai hakim di sana, maka kita harus tetap berpegang teguh kepada undang-undang terhadap apa yang dijelaskan oleh undang-undang di hukum pidana. Selanjutnya, artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian. Jadi apa-apa saja yang dirumuskan di dalam undang-undang itu yang harus ditegaskan oleh hakim, karena hakim di sini dituntut harus memberikan putusan yang adil berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, ini sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam. Jadi sifat melawan hukum ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu sifat melawan hukum formil, yang kedua itu sifat melawan hukum material. Nah, sifat melawan hukum formil ini dijelaskan di sini adalah sifat melawan hukum formil adalah ajaran yang membatasi tindak pidana hanya pada yang dimaksud dalam hukum pidana positif. Artinya di sini apa-apa yang ada di dalam suatu perundang-undangan, baik itu kitab undang-undang hukum pidana ataupun undang-undang khusus lainnya yang berkaitan di pidana, maka ini merupakan ajaran yang membatasi tindak pidana tersebut. Jadi tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana atau dikatakan tindak pidana hanya yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi jika tidak ada termuat di dalam kaidah-kaidah ataupun materi-materi hukum pidana ataupun undang-undang yang ada di hukum pidana, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum pidana. Nah, ajaran ini tidak memberikan ruang rumusan tindak pidana di luar undang-undang pidana. Jadi di luar undang-undang pidana, apapun yang dilakukan oleh orang, maka sepanjang tidak dituliskan dalam kitab undang-undang hukum pidana ataupun tidak dituliskan dalam peraturan khusus, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Artinya apa yang tercantum dalam hukum pidana maka itulah delik. Yang di luar itu tidak dinamakan dengan delik. Nah, selanjutnya sifat melawan hukum material. Ajaran melawan hukum material ini sebenarnya ingin melengkapi ajaran melawan hukum formil. Karena ajaran ini menghendaki hukum pidana positif tidak saja bersumber dari undang-undang, tetapi juga dari yang hidup dalam masyarakat. Nah, hukum yang hidup dalam masyarakat ini bisa berupa hukum pidana adat atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dipatuhi sebagai norma. Nah, jadi di sini ada tambahan sebagai hukum pidana material, yaitu hukum pidana yang berada di luar hukum pidana formal. Nah, di sini memang kalau pendapat saya pribadi ini memang harus dilengkapi dengan hukum pidana sifat melawan hukum material ini, karena tidak mungkin semua kasus yang dianggap pidana itu bisa diselesaikan atau termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana atau termuat di dalam peraturan-peraturan khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Jadi hukum adat di sini ataupun norma kebiasaan juga bisa melengkapi dari hukum formil yang dicantumkan di dalam undang-undang. Ini pendapat saya, semoga
dalam peraturan ataupun dalam perundang-undangan Indonesia ini dapat diterapkan secara utuh. Ini bukan berarti belum diterapkan, tapi diterapkan secara utuh bagaimana suatu perbuatan pidana itu baru bisa diproses setelah diproses secara adat ataupun secara norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu yang pertama adalah memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Nah, tujuan diberlakukannya hukum pidana yang pertama ini adalah memberikan efek jera kepada orang-orang yang pernah melakukan tindak kejahatan. Nah, di sini bukan hanya itu saja, hukum pidana juga bisa membatasi gerak seseorang dalam melakukan beragam aktivitas sehingga hukum memiliki peran yang cukup vital dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Bisa dipastikan ketertiban dan keteraturan masyarakat bisa tercipta jika hukum dipatuhi dan ditegakkan dengan baik. Nah, jadi dengan adanya hukuman di dalam masyarakat ataupun dengan adanya hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana ini bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada dirinya ataupun pemasyarakatan sehingga ada di dalamnya efek jera karena gerak-geriknya dipatasi di dalam penjara. Ini merupakan tujuan dari hukum pidana, yaitu memberikan efek jera. Jadi setelah dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan ataupun di penjara, ini diharapkan narapidana itu bisa memiliki skill ataupun bisa menyadari perbuatannya yang salah dilakukan selama ini. Nah, selanjutnya adalah melindungi kepentingan bersama. Pada dasarnya di sini setiap manusia membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya, sehingga bisa disimpulkan tujuan dari hukum pidana juga memberi perlindungan untuk kepentingan bersama. Contohnya adalah ada orang yang melakukan perbuatan pidana, dia melakukan pencurian, penipuan ataupun yang lainnya, maka aparat penegak hukum akan bertindak di sana. Nah, dengan adanya hukuman untuk orang yang terpidana ini, maka rasa aman itu akan tumbuh di masyarakat dengan arti kata masyarakat itu mendapatkan perlindungan dari kepentingan-kepentingan yang biasanya ada orang yang mencuri di suatu komplek ataupun dalam suatu masyarakat karena sudah tertangkap, maka orang masyarakat di dalamnya menjadi aman dan merasa terlindungi. Nah, selanjutnya jika hukum ditegakkan dengan cara-cara yang baik, maka manusia bisa terhindar dari beragam ancaman di sekelilingnya. Dengan menegakkan, mematuhi dan melaksanakan hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang, maka kepentingan bersama kita bisa direalisasikan tanpa hambatan. Nah, jadi di sini jika hukum pidana ditegakkan secara adil ataupun secara tanpa pandang bulu, maka masyarakat juga akan terlindungi. Kalau seandainya tidak adil, maka ada kemungkinan orang yang melakukan perbuatan pidana itu bisa keluar dan bisa melakukan aksi perbuatan pidananya kembali. Ini harus menjadi peran pemerintah. Nah, selanjutnya adalah mencegah terjadinya konflik. Nah, tujuan hukum pidana ini untuk mencegah terjadinya gejala sosial yang kurang sehat. Di sini dapat kita ketahui hukum sengaja diciptakan dalam rangka melindungi sekaligus menjaga kepentingan bersama supaya keadilan sosial bisa terwujud secara nyata. Nah, di sini bukan hanya itu saja, hukum pidana juga bertujuan untuk mengatur hubungan manusia supaya ketertiban bisa tercipta. Bahkan para ahli berpendapat bahwa hukum pidana juga mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi memicu konflik. Misalkan masalah pengambil alihan tanah ataupun masalah pencurian buah-buahan ataupun yang lainnya. Dengan adanya hukum pidana, orang-orang yang berniat ataupun ingin melakukan pencurian, dengan adanya hukum pidana dia itu bisa menyadari bahwa jika dia itu mencuri di suatu masyarakat itu akan menimbulkan konflik dan menimbulkan hukuman pada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Ini materi lanjutan. Ini Hazewinkel Suringa ini mengatakan bahwa hukum pidana termasuk hukum publik.
Ini kita sudah tahu di hukum pengantar ilmu hukum bahwa ada hukum privat ataupun hukum publik. Jadi hukum pidana itu masuk ke dalam ranah publik. Jadi pemangku ius puniendi ialah negara sebagai perwakilan masyarakat. Adalah tugas hukum pidana untuk memungkinkan manusia hidup bersama. Jadi jika ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan itu adalah perbuatan pidana, maka itu negara harus hadir di sana. Nanti ada dilaporkan ataupun tidak dilaporkan, maka negara harus ikut dalam menjaga ketertiban di negara kita. Nah, itu dia. Itu yang menyangkut dengan hukum publik, yaitu hukum yang menyangkut dengan kepentingan bersama. Pengertian sederhananya seperti itu. Nah, ini sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan, ini ada beberapa, 3, yaitu suatu tindak pidana itu tetap ada walaupun tindakannya telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, dilapor atau tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan, maka negara wajib hadir di sana dalam memberantas perbuatan pidana. Nah, di yang pertama ini, walaupun atas persetujuan dari orang ataupun korbannya, misalkan korban itu bersedia untuk menyerahkan sesuatu uang dan ternyata di sana ada sifat melawan hukum di sana dan negara di sana wajib hadir dan tetap ada unsur pidana di sana. Nah, selanjutnya adalah penuntutan menurut hukum pidana tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain. Jadi ini tidak sama halnya dengan hukum perdata. Kalau hukum perdata diproses dulu, diadukan dulu ataupun digugat dulu, maka baru diproses. Nah, kalau di hukum pidana tidak demikian. Negara wajib hadir untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Nah, selanjutnya adalah biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara, sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara. Nah, di sini kalau di hukum perdata atau hukum privat, biaya penjatuhan pidana itu dipikul oleh para pihak, sedangkan di hukum pidana sebagai hukum publik ini dipikul oleh negara. Jadi segala hal yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pidana ataupun proses hukum pidana itu dipikul oleh negara. Tapi jika ada denda dan perampasan barang itu menjadi penghasilan negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hubungan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya atau bidang lainnya. Yang pertama itu adalah hubungan ilmu hukum pidana dengan psikologi. Ini untuk kajian ataupun penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum seperti ingatan, saksi, pengambilan keputusan atau perilaku kriminal. Nah, jadi di sini perlu ilmu psikologi di dalamnya karena orang-orang ataupun penyidik itu membutuhkan bagaimana seseorang itu di BAP ataupun ditanyai dalam penyidikan misalnya ataupun dalam proses-proses persidangan. Nah, dengan melihat status psikologi ataupun gelagat-gelagat orang itu kita juga dapat menyimpulkan apakah orang itu berkata benar atau berbohong. Ini dapat kita aplikasikan dalam bidang hukum pidana. Selanjutnya adalah hubungan ilmu hukum pidana dengan psikiatri forensik. Dengan adanya ilmu pengetahuan psikiatri forensik, ini mendorong kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak forensik yang biasanya terdiri dari para ilmuwan atau akademisi di bidang kimia ataupun farmakologi. Nah, di sini di mana pihak kepolisian yang mencari data atau bukti yang ada, sedangkan para ilmuwan di bidang forensik yang akan diteliti bukti yang diberikan oleh pihak polisi. Nah, ini ada hubungannya, misalkan uji forensik, ini juga perlu di dalam hukum pidana dalam hal pembuktian, misalkan uji forensik dari suatu video ataupun forensik dari kesehatan ataupun yang lain-lainnya. Ini perlu dan hubungannya itu sangat erat sekali karena berkaitan dengan pemeriksaan seseorang dalam kasus pidana. Nah, selanjutnya adalah untuk mengadakan analisis dan sistematis terhadap kaidah-kaidah hukum pidana untuk
kepentingan penetapan yang benar. Nah, di sini perlu ilmu filsafat di dalamnya. Jadi, hukum pidana itu juga butuh ilmu filsafat di dalamnya untuk memberikan analisis-analisis yang sistematis. Nah, ilmu filsafat juga berusaha untuk menemukan asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar dari hukum pidana positif. Jadi, hukum pidana positif yang dibuat tersebut juga didasarkan atas filsafat hukum sehingga dituangkanlah ke dalam bentuk undang-undang ataupun kitab undang-undang. Nah, yang kemudian menjadi patokan bagi perumusan serta penyusunan secara sistematis. Nah, hubungan ilmu hukum pidana dengan filsafat seperti itu, seperti yang disebutkan tadi. Selanjutnya, hubungan ilmu hukum pidana dengan sosiologi. Ini ada hubungannya juga. Yaitu sosiologi memusatkan perhatian pada sebab-sebab timbulnya peraturan pidana. Nah, jadi peraturan-peraturan pidana itu menjadi perhatian bagi sosiolog. Bagaimana suatu peraturan-peraturan pidana itu dibuat dan bagaimana pemicu ataupun hal-hal yang menyebabkan terbuatnya ataupun terbentuknya suatu peraturan pidana tertentu. Dan sosiologi di sini mencari cara-cara untuk memberantasnya. Ini baik dari masyarakat ataupun dari hubungan-hubungan lainnya. Nah, selanjutnya penyelidikan tentang sebab dari kejahatan ini dicari pada diri orang atau keadaan badan dan jiwanya atau pada keadaan masyarakat serta efektivitasnya di dalam masyarakat. Nah, itu dia. Dari ilmu sosiologi. Jadi di dalam diri seseorang itu ataupun kita gali informasi-informasi yang ada di dalam diri seseorang dan keadaan masyarakat agar peraturan-peraturan pidana itu dapat dianalisis ataupun dibuat dan bagaimana peraturan-peraturan pidana itu dibentuk. Nah, selanjutnya hubungan ilmu hukum pidana dengan politik. Nah, hubungan hukum pidana dengan politik yaitu bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, kebijakan aplikasi dan pelaksanaan hukum pidana. Ini lebih cenderung kepada bagaimana proses pembuatan dari undang-undang pidana itu sendiri, seperti bagaimana suatu pasal diusulkan, bagaimana suatu pasal itu didebat hingga berhari-hari dan bagaimana perumusan dari pasal-pasal yang ada di dalam hukum pidana tersebut. Nah, selanjutnya adalah hubungan ilmu hukum pidana dengan kriminalistik, yaitu digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik materi. Bagi penyidik, ini merupakan materi perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian. Nah, kriminalistik ini juga meneliti fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim. Ini harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusan. Jadi ini bagaimana proses-proses ataupun merekonstruksi ataupun reka adegan dari kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Nah, terakhir adalah di sini untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dalam usaha menemukan kebenaran material, kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi konkret. Jadi hubungannya sebab-sebab kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan. Nah, maka perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang dari suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat. Nah, sebab-sebab ini masuk ke dalam ilmu pidana, yaitu dengan bidang kriminologi. Nah, itu dia penjelasan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari perkuliahan kita ini dan dapat kita terapkan dan bisa menjadi wawasan bagi kita jika ada pertanyaan-pertanyaan oleh orang lain di luar ataupun di tempat lain di dalam masyarakat kita. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.